Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca, buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Kitab Matius pasal yang ke-18, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Matius pasal yang ke-18, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pagi ini. Firman Tuhan dalam Kitab Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kepahitan hidup. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kepahitan hidup. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu rencana iblis di akhir zaman ini adalah menciptakan kepahitan hidup bagi anak-anak Tuhan. Tidak heran kalau kita melihat saat-saat ini banyak orang Kristen hidup dalam kepahitan. Ada yang hidup dalam kepahitan keluarga, dalam berbisnis, dan bahkan hidup dalam kepahitan dalam bergereja. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat, di mana ada kepahitan, berarti di situ ada ketawaran, pemberontakan, dan perceraian. Iblis juga menaruh kepahitan dalam pelayanan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu ada orang kecewa, kemudian meninggalkan Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau lagi mengasihi keluarga, bahkan sesama anak Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika hamba Tuhan atau pelayan Tuhan mengecewakan mereka, mereka tidak lagi mau datang dan mereka meninggalkan persekutuan. Sesungguhnya bukan mereka tidak bisa mampu untuk membuang kepahitan hidup itu, tetapi karena mereka
mau memeliharanya, dan iblislah yang membuat mereka tidak mampu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan pada pagi hari ini, jangan sampai kita menyimpan kepahitan. Masalah demi masalah boleh ada dalam pelayanan kita, bahkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik, iblis berusaha menciptakan dalam kehidupan sehingga orang coba untuk melarikan diri dari kehidupan ini. Dengan percaya kuasa gelap, iblis akan berusaha untuk menaruh kepahitan dalam kehidupan, bahkan dalam hati setiap anak-anak Tuhan, supaya tidak bisa mampu untuk melepaskan pengampunan, hidup dalam kebencian dan kekecewaan yang parah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca secara khusus, kitab Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20, kita belajar bagaimana supaya kita tidak hidup dalam kepahitan. Saya dapat menyimpulkan ada beberapa hal supaya kita sebagai anak Tuhan tidak hidup dalam kepahitan hidup hari ini. Yang pertama, kita harus belajar untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang mengecewakan kita hari ini. Yang kedua, kita harus belajar untuk bersabar dan sekaligus berserah kepada Tuhan yang ikut andil untuk menolong kita supaya kita bebas dari akar kepahitan itu. Yang ketiga, kita berjalan dalam iman dan ketaatan. Kita tahu kita tidak bisa berjalan sendiri, tetapi ketika kita hidup dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan, kekuatan yang sempurna Tuhan berikan bagi kita untuk bisa bebas dari kuasa kepahitan hidup itu dan bersukacita bersama dengan Tuhan hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat baik-baik, kepahitan bukan dari dan tidak akan pernah datang dari Tuhan. Sadar dan bersandarlah pada janji Tuhan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita hari ini. Bagi setiap orang yang berharap kepadanya, Allah datang membawa damai sejahtera dan sukacita hari ini bagi kita. Maukah kita untuk hadir beraktivitas hari dengan penuh sukacita, keputusan dan pilihan kita hari ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan berkati keluarga kami. Berkati istri dan anak-anak kami, berkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan berkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini sedang bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga, oh Tuhan, belas kasihan-Mu bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Engkau berikan jalan keluar bagi mereka yang sedang bergumul. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca. Ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.